banyak kemajuan di antara kita. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Mau kerjasama di bidang pertanian, pendidikan. Di sela-sela KTT APEC Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto secara khusus kesepakatan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon. Kerjasama bilateral yang disepakati terutama peningkatan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Luxon, kedua pemimpin negara membahas upaya memperkuat kemitraan komprehensif yang telah terjalin antara Indonesia dan Selandia Baru sejak tahun 2018. Kedua kepala negara juga sepakat untuk peningkatan kemitraan strategis komprehensif ASEAN dan Selandia Baru, serta berbagai kerjasama regional lainnya. Dengan adanya peningkatan ASEAN CSP, RCEP, dan pemuktahiran ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement atau AANZFTA. Kedua negara kini memiliki mekanisme kawasan yang kuat untuk mempercepat hubungan perdagangan Indonesia-Selandia Baru. Presiden Prabowo menekankan pentingnya pertukaran pengalaman dan penguatan kolaborasi di sektor pendidikan, pertanian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, Indonesia juga mendorong pentingnya memperluas akses pasar dan peningkatan nilai perdagangan yang pada tahun 2024 mencapai 1,91 miliar dolar Amerika Serikat. Banyak kemajuan di antara kita, jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Mau kerjasama di bidang pertanian, pendidikan, kita ingin juga kirim lebih banyak mahasiswa untuk belajar kedokteran dan kedokteran gigi. Kita sangat butuh dokter dan dokter gigi. Dan saya juga minta kalau ada guru-guru dari Selandia Baru yang bisa bantu kita mau nambah sekolah atau kursus-kursus bahasa Inggris untuk pekerja-pekerja kita yang mau ke luar negeri. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea Lee Jae-myung di sela-sela KTT APEC 2025 di Korea Selatan. Dalam forum bilateral ini, Korea Selatan tertarik untuk kerjasama pengembangan mobil nasional di Indonesia. Pertemuan bilateral Indonesia dan Korea Selatan berlangsung di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC 2025 yang mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang. Salah satu kerjasama investasi adalah pengembangan mobil nasional berbasis listrik di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa pabrikan otomotif Korea Selatan Hyundai Motor menunjukkan kesiapan untuk berpartisipasi dalam pengembangan mobil nasional yang berbasis kendaraan listrik. Erlangga menegaskan selain Hyundai, sejumlah perusahaan besar asal Korea Selatan juga tengah menyiapkan investasi di Indonesia. Sementara itu mengenai skema kerjasama dengan raksasa otomotif Korea Selatan Hyundai tersebut masih akan dilakukan lebih lanjut. Tentu saja minat Hyundai sejalan dengan dorongan pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekosistem industri kendaraan listrik nasional, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk pengembangan baterai, infrastruktur pengisian daya, dan rantai pasok lokal. Selain Hyundai, Menko Erlangga juga menyinggung sejumlah perusahaan besar asal Korea Selatan yang terus memperluas investasi di Indonesia seperti Lotte Chemical dan POSCO. Dari Korea Selatan, Tim Liputan IDX Channel. S&P Global mencatat indeks manufaktur Indonesia pada Oktober naik menjadi 51,2 dari 50,4 pada bulan sebelumnya. Peningkatan indeks manufaktur Oktober terutama didorong oleh pertumbuhan pesanan baru yang naik pada laju tercepat sejak Maret lalu. Aktivitas manufaktur Indonesia menunjukkan perbaikan stabil pada awal kuartal 4 2025. Berdasarkan data S&P Global, Indeks Purchasing Manager Index Manufaktur naik menjadi 51,2 pada Oktober dari 50,4 pada bulan sebelumnya. Kenaikan ini menandakan ekspansi sedang pada kondisi operasional pabrikan nasional dan memperpanjang tren pertumbuhan selama 3 bulan berturut-turut.
Dalam keterangannya, ekonom S&P Global Market Intelligence Usama Bati menyebut peningkatan terutama didorong oleh pertumbuhan pesanan baru yang naik pada laju tercepat sejak Maret lalu. Lonjakan pesanan baru bersumber dari permintaan domestik, sementara permintaan ekspor justru menurun 2 bulan beruntun akibat lemahnya pasar global. S&P Global mencatat peningkatan penjualan mendorong kenaikan ketenaga kerjaan dan aktivitas pembelian meski volume produksi masih cenderung datar. Kinerja pasar tenaga kerja juga membaik, jumlah tenaga kerja meningkat 3 bulan berturut-turut dan pada Oktober mencatat laju tercepat dalam 5 bulan terakhir. Beberapa produsen meningkatkan kapasitas guna mengimbangi permintaan baru, sementara sebagian lainnya memanfaatkan stok yang ada untuk memenuhi pesanan dan menyebabkan persediaan barang jadi sedikit menurun. Namun tekanan biaya produksi meningkat tajam. Laju inflasi harga input mencapai level tertinggi dalam 8 bulan terakhir, terutama akibat naiknya harga bahan baku. Meski demikian, banyak perusahaan memilih menaikkan harga jual secara terbatas demi menjaga daya saing di pasar. S&P Global menyebut tingkat optimisme pelaku industri terhadap prospek setahun ke depan sedikit menurun dibanding September meski masih di atas ambang positif. Harapan peningkatan permintaan domestik dan peluncuran produk baru menjadi pendorong utama keyakinan tersebut. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan September 2025 surplus 4,34 miliar US dollar. Ini menjadi surplus 65 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Dalam keterangannya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menyebut surplus pada September ini ditopang surplus komoditas non-migas sebesar 5,99 miliar US dollar. Dengan komoditas utamanya lemak dan minyak hewani dan nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Sementara neraca perdagangan migas tercatat defisit 1,64 miliar US dollar dengan komoditas penyumbang defisit minyak mentah dan hasil minyak. Secara kumulat, neraca perdagangan pada Januari hingga September 2025 mencatatkan surplus 33,48 miliar US dollar, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai 22,18 miliar US dollar. Pada September 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 4,34 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 65 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus pada September 2025 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas yaitu sebesar 5,99 miliar US dollar dengan komoditas penyumbang surplus utamanya adalah lemak dan minyak hewani atau nabati HS15, kemudian bahan bakar mineral atau HS27 serta besi dan baja atau HS72. Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit 1,64